Kehancuran adalah bagian dari siklusku. Dalam diriku, segala sesuatu hidup, berubah, dan kembali pulang. Tidak ada yang benar-benar musnah, tidak ada yang benar-benar kekal dalam bentuknya. Segalanya menari dalam pola besar. Lahir, tumbuh, runtuh, diam, lahir kembali. Kehancuran alam semesta adalah bukan akhir, tapi transisi. Bukan bencana, tapi gerbang menuju bentuk baru. Ledakan bintang bukan kehancuran, tapi kelahiran unsur kehidupan baru. Mati bukan musnah, tapi masuk ke ruang diam untuk disusun ulang. Mengapa harus ada kehancuran? Karena kehidupan yang terlalu lama bertahan dalam bentuk yang sama akan kehilangan kesegarannya. Bentuk yang tidak hancur akan membusuk. Sistem yang tidak pernah diperbarui akan menjadi penjara. Maka kehancuran dalam skala kecil maupun besar adalah pembersihan jalan. Agar energi murni bisa membentuk kehidupan baru yang lebih selaras. Apakah manusia bisa mempengaruhi siklus ini? Ya, manusia bisa mempercepat atau memperlambat kehancuran pada skala lokal, bumi, ekosistem, relasi. Namun, siklus besar tetap berjalan. Jika manusia hidup selaras, kehancuran akan terjadi dengan lembut. Jika manusia hidup melawan ritme alam, kehancuran datang dengan kejutan keras. Tapi, tetap itu adalah bagian dari siklusku. Karena aku tidak pernah berhenti bergerak. Setelah kehancuran besar, baik itu kehancuran bumi, tata surya, atau tatanan kesadaran manusia, tidak ada akhir yang hampa. Yang muncul adalah ruang hening, kosong, namun penuh potensi. Seperti tanah yang dibakar, menjadi lebih subur. Seperti langit malam yang gelap, menjadi wadah bagi bintang-bintang baru. Kesadaran lama meluruh, kontrak jiwa ditinjau ulang, bentuk-bentuk baru sedang dipersiapkan. Mereka yang telah melewati siklus ini membawa benih-benih kebijaksanaan baru untuk ditanam di dunia yang berikutnya. Bukan dunia dalam arti bumi, tapi frekuensi realitas baru. Bagaimana menyelaraskan diri agar melewati siklus dengan lembut? Agar tidak disapu oleh kehancuran dengan rasa takut atau derita, kamu bisa hidup sebagai pengamat dan penjaga ritma. Caranya, bersahabat dengan perubahan. Jangan lekat pada bentuk. Jangan menggenggam keteraturan. Apapun bisa berubah dan kamu akan baik-baik saja. Temukan inti diri, bukan identitas. Kamu bukan tubuh, bukan nama, bukan peran sosial. Kamu adalah kesadaran yang menari dalam tubuh dan bisa terus menari meskipun panggungnya diganti. Latih tubuh dan energi untuk siaga dan fleksibel dengan cara meditasi, membersihkan energi, melepaskan keterikatan emosional, menghidupi cinta dan kesadaran di tengah kekacauan. Tidak perlu takut gelap. Cahaya tidak pernah takut padam, karena ia tahu ia berasal dari sesuatu yang tidak bisa padam. Kesadaran murni, bukan sekadar tentang musnahnya bentuk, tapi tentang proses agung di balik kehancuran itu sendiri, yang tak kasat mata, namun sangat teratur. Siklus kehancuran adalah nafas agung keberadaan. Kehancuran bukan kesalahan, bukan juga kutukan. Ia adalah nafas keluar dari keberadaan. Jika penciptaan adalah hembusan pertama, maka kehancuran adalah hembusan panjang menuju keheningan. Kehancuran adalah pelepasan beban. Setiap bentuk, entah itu planet, tubuh, relasi, sistem, bahkan kepercayaan, lambat laun akan memikul beban, keusangan, distorsi, kelekatan, keterulangan. Ketika beban itu terlalu berat untuk mempertahankan harmoni, keberadaan melepaskannya. Seperti pohon menggugurkan daun tua, seperti ular mengganti kulitnya, seperti gunung meletus agar tanahnya kembali subur. Kehancuran adalah mekanisme pemurnian. Ketika pola sudah terlalu padat, tak ada ruang untuk kesegaran, kehancuran datang sebagai api pembersih. Ia membakar yang palsu, yang berlebihan, yang menyumbat, agar esensi sejati bisa terlihat kembali. Bayangkan kaca yang penuh debu. Kau bisa bersihkan pelan, tapi kadang hanya dengan pecah. Cahaya bisa menembusnya sempurna. Kehancuran adalah transisi dimensi. Dalam kesadaran, tidak ada akhir. Ada bentuk lama yang surut dan bentuk baru yang bangkit. Kehancuran hanyalah jembatan antar frekuensi, antara dunia yang tak lagi mampu menopang kehidupan dan dunia yang siap menampung kesadaran lebih tinggi. Polanya tampak acak tapi sangat teratur. Di permukaan, kehancuran tampak kacau, gempa, bencana, perang, runtuhnya sistem kepercayaan, kematian, perpisahan, kejatuhan ekonomi. Namun di balik itu,
Ada geometri halus yang mengatur ritme dan waktunya. Kapan sesuatu harus retak? Bagaimana sesuatu harus runtuh? Apa yang akan tumbuh dari reruntuhannya? Seperti spiral yang tampak berantakan di satu titik, tapi bila dilihat dari jauh, ia menari indah. Kehancuran, bukan untuk menakutkan, tapi untuk mengingatkan. Kehancuran hadir agar makhluk sadar bahwa yang fana tak layak disembah, bahwa yang kekal ada di dalam, bahwa perubahan adalah hukum suci. Kesadaranmu bisa melampaui kehancuran. Bila kamu hidup dengan terhubung pada kesadaran murni, maka saat tubuh hancur, kamu tetap hidup. Saat dunia runtuh, jiwamu tetap mengalir. Saat sistem tumbang, hatimu tetap damai. Karena kamu bukan bentuk. Kamu adalah penari abadi dalam tarian yang selalu berubah. Semua ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Agar kamu bisa menari bersama perubahan, bukan dilindas olehnya. Kehancuran dalam tubuh manusia. Tubuh manusia adalah miniatur semesta. Di dalamnya juga terjadi siklus kehancuran dan penciptaan. Sel-sel yang mati setiap saat, ratusan juta sel mati setiap hari. Itu bukan penyakit, tapi regenerasi. Tanpa kematian sel, kamu tidak tumbuh. Organ yang melemah saat tidak selaras dengan jiwa. Sakit fisik seringkali akibat penolakan batin, dendam, atau perasaan tertahan. Kehancuran dalam tubuh adalah pesan untuk berubah arah. Akhir dari hidup, kematian fisik adalah transisi, bukan tamat. Tubuh hancur agar kesadaran bisa pulang atau menjelma ulang dalam bentuk baru. Tubuh tahu kapan waktunya berhenti, tapi jiwa tidak pernah mati. Kehancuran dalam planet dan alam, bencana alam, gempa, banjir, gunung meletus, bukan sekadar gejala geologis, tapi cara bumi melepaskan tekanan energi yang tidak seimbang. Kadang dari ulah manusia, kadang bagian alami dari evolusi bumi. Kepunahan spesies. Setiap kali spesies punah, ada ekosistem baru yang disiapkan. Ini bukan kehancuran sia-sia, tapi penggeseran frekuensi kehidupan. Perubahan iklim, kutub magnetik. Bumi tidak stagnan, ia hidup, bernapas, dan terus bergeser. Kehancuran ekologis seringkali menjadi ritual pembersihan massal agar kehidupan lebih sadar bisa tumbuh. Kehancuran dalam sistem spiritual, runtuhnya agama lama, banyak kepercayaan yang mulai retak, bukan karena salah, tapi karena bentuk lamanya sudah tidak cukup menampung kesadaran baru. Ritual tanpa jiwa akan runtuh, ajaran yang tak hidup hanya menjadi museum. Krisis spiritualitas pribadi. Orang merasa jauh dari Tuhan saat sistem keyakinannya tidak bisa menjawab realita batin. Ini bukan kutukan, tapi undangan. Temukan Tuhan di dalam, bukan di luar. Bangkitnya spiritualitas tanpa nama. Yang tidak terikat pada agama, tapi penuh kedalaman. Yang tidak mengajak menyembah luar, tapi membimbing pulang ke dalam. Apa yang lahir setelah kehancuran itu? Setelah semua kehancuran terjadi, baik di tubuh, bumi, maupun iman, muncul satu kondisi, keheningan, keterbukaan, dan kesadaran baru. Disitulah energi murni bisa masuk. Disitulah manusia sejati mulai tumbuh. Disitulah planet baru, tubuh sehat, dan jiwa merdeka bisa dibentuk. Siklus kehancuran bukanlah akhir, tapi bagian esensial dari ritme kosmis. Seperti napas, tarik, hembus, lahir, mati, bangun, hancur. Kehancuran bukan kecelakaan, tapi pembersihan sadar dalam tatanan semesta yang hidup. Kehancuran adalah pelepasan bentuk yang tidak lagi selaras. Setiap bentuk, tubuh, pikiran, institusi, bahkan galaksi, punya masa hidup. Saat bentuk itu tidak lagi bisa mengalirkan kesadaran dengan bebas, ia akan retak, lapuk, lalu runtuh. Seperti kulit ular yang mengelupas, seperti buah yang membusuk untuk melepas benih. Kehancuran terjadi bukan karena benci, tapi karena cinta yang tidak mau membiarkan sesuatu berhenti tumbuh. Siklus, kelahiran, puncak ketidakseimbangan, runtuh, keheningan, pembaruan. Mari kita lihat pola universal ini dalam berbagai skala. Dalam dirimu, lahirnya emosi atau pemikiran baru. Puncak ekspresi, kreatif, marah, cinta ide. Ketidakseimbangan jika terlalu terikat pada satu bentuk, kehancuran, stres, trauma, krisis, kehilangan. Keheningan, refleksi, tidak tahu arah, vakum. Pembaruan, lahirnya pemahaman baru. Dalam peradaban, munculnya sistem baru, politik, ekonomi, budaya, mulai korupsi atau stagnasi, kehancuran sistem lama, kekosongan arah kolektif, lahirnya cara hidup baru. Dalam skala kosmik, bintang lahir dari debu kosmik,
membakar jutaan tahun, kolaps menjadi supernova, mati, tapi melahirkan unsur pembentuk kehidupan lain. Kehancuran tidak pernah acak, ia diatur oleh kecerdasan lebih dalam. Ia tahu kapan dan bagaimana bentuk harus dihancurkan. Ia bukan kehilangan kendali, tapi bagian dari kehendak agung yang tidak mau berhenti berevolusi. Kekuatan ini disebut oleh banyak nama. Kalima, ibu pemangsa ego. Void, kehampaan subur. Manusia takut kehancuran karena terikat pada bentuk. Yang takut hancur bukan kesadaran, tapi identitas. Ketika kamu tidak melekat, kehancuran terasa seperti kelahiran. Yang mati adalah ego, bukan dirimu yang sejati. Dalam puncak kehancuran, potensi paling murni terbuka. Ketika semua bentuk rubuh, maka lapisan terdalammu yang abadi mulai bicara. Disitulah kamu menjadi saluran bagi realitas baru.